Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ayun dengan NIM 2406311000018. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 DHCP dan DNS, yang mana di sini terdapat topologi dan skenario masalahnya. Langsung pada soal DHCP, yaitu jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan identifikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. DORA itu singkatan dari Discover, Offer, Request, dan Acknowledgement. Nah, pada tahap Discover ini, klien itu mengirim paket broadcast mencari DHCP server yang tersedia. Lalu Offer, server yang menerima Discover menawarkan IP address kepada klien. Nah, pada tahap Request, klien itu menyetujui penawaran tersebut dan memintanya secara resmi. Dan pada tahap Acknowledgement, server mengonfirmasi dan memberikan detail konfigurasi seperti IP address-nya, subnet mask, gateway, dan DNS-nya. Kemudian identifikasi kesalahan sehingga VLAN 10 tidak mendapat IP. Bisa jadi pertama tidak ada IP helper address-nya, kemudian terang tidak membawa VLAN 10, atau pool DHCP rentang DHCP 192.168.10.0 itu tidak ada, atau bisa jadi DHCP service-nya mati. Kemudian nomor 2, DHCP server berada di VLAN 30, jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis. Nah, secara teknis, paket DHCP adalah broadcast atau tidak bisa melewati router. Nah, agar VLAN 10 dan 20 bisa mendapatkan IP dari server di VLAN 30, diperlukan mekanisme DHCP Relay Agent atau secara teknis IP helper address. Nah, secara konsep, multi-layer switch ini bertindak sebagai perantara. Nah, cara kerjanya, ketika switch menerima paket DHCP Discover atau broadcast di interface VLAN 10, nah, switch ini akan mengubah paket tersebut menjadi unicast dan meneruskannya langsung ke IP DHCP server di VLAN 30. Nomor 3, ditemukan log output. Penyebab teknis, dampak terhadap jaringan, solusi jangka pendek, solusi desain jangka pendek. Nah, penyebab teknis dari ditemukannya log berikut itu semua IP address dalam rentang yang dialokasikan sudah terpakai atau sudah dipesan oleh klien lain. Nah, dampak terhadap jaringannya itu klien baru tidak akan mendapatkan koneksi jaringan atau tidak mendapat IP. Solusi jangka pendeknya bisa dengan memperpendek list time agar IP cepat kembali ke pool, ataupun menghapus list yang sudah tidak aktif secara manual. Dan desain jangka panjangnya dengan menggunakan subnet yang lebih besar. Kemudian soal nomor 4, terjadi konflik IP pada VLAN 20 meski menggunakan DHCP. Oke. Pertama, kemungkinan penyebab teknisnya yaitu terdapat IP statik dalam range DHCP. Kemudian nomor 2, ada router tambahan, entah itu milik mahasiswa ataupun staf yang terpasang dan membagikan IP yang sama. Nah, yang nomor 3, server DHCP ini kehilangan catatan list sehingga memberikan IP yang sebenarnya sudah terpakai ke klien baru. Ataupun terdapat server DHCP ganda yang melayani VLAN tanpa koordinasi terlebih dahulu. Atau klien tidak melepas IP lama saat pindah jaringan, namun server menganggap IP tersebut tersedia. Nah, verifikasinya dengan mengecek tabel ARP pada switch atau menggunakan perintah ping, lalu melihat MAC address mana yang merespon menggunakan perintah ERP-A. Selanjutnya, nomor 5, jika terjadi review DHCP server jaringan, jelaskan
cara mendeteksi, mitigasi pada switch, dan konsep DHCP snooping. Jika terjadi review DHCP server jaringan, mekanisme serangannya itu penyerang memasang DHCP server palsu untuk memberikan gateway palsu atau DNS palsu agar traffic usernya bisa diintip. Nah, cara mendeteksinya dengan memeriksa log switch untuk melihat port mana yang mengirim paket DHCP server selain port milik server resmi. Mitigasi pada switch, yakni dengan mengaktifkan DHCP snooping pada switch. Konsep DHCP snoopingnya yaitu switch itu membedakan ports yang mengarah ke server asli dan yang mengarah ke user. Jadi hanya port yang terpercaya yang boleh kirim DHCP over. Kemudian rancang konfigurasi DHCP. Untuk VLAN 10 200 user, listing option 3, gateway option 2. Nah, misal menggunakan subnet 192.168.10.0 dengan netmask 255.255.255.0. Nah, untuk jatah 200 usernya ini menggunakan range 192.168.10.10 sampai 192.168.10.210. Nah, dengan gateway 192.168.10.1. Lalu DNS-nya menggunakan option domain name server 192.168.30.10 dengan durasi pinjam 8 jam dengan kode default listing 28800. Untuk reservasi IP untuk printernya dengan host printer VLAN 10, hardware Ethernet, alamat fisik printernya, kemudian fix address untuk printer tersebut seperti 192.168.10.5. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.